Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ibu bapak yang berbahagia, majelis menika luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa demikian, Bapak sekalian? Rasulullah ngendika dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, kula panjenengan sami hadir menika disampaikan oleh Rasulullah, majtama'a qaumun fi majlis. Jadi sakmenika warga pundi niki Besuli, sakmenika warga Muhammadiyah dan lingkungan kula panjenengan sami hadir di majlis. Menika naminipun napa? Majlis. Majlis menika dalam bahasa Arab tempat kumpul terus jenengan lenggah. Menika naminipun napa? Majlis. Tapi Rasulullah ngendika bilih majlis ingkang standar menika minimal dibacakan Al-Quran bersama Al-Quran. Oh, alhamdulillah, anak kita, santri kita dari MBS Bandung, insyaallah. Ayat pertama surat napa? Ali Imran 100. Ayat yang kedua surat napa? At-Taubah ayat 18. Terus Bapak sekalian, monggo kita syukuri majlis menika sampun standarnya yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jenengan kedah senyum lho Bu, seneng matur nggih. Karena sak menika kula panjenengan sami di tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih menika majlis yang dibacakan Al-Qur'an. Yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Ada beberapa keutamaan, monggo Bapak sekalian, supaya jenengan dalam 1 jam ke depan mereka senang dan kemudian bahagia. Pertama, Rasulullah ngendika, sak menika sedang Allah turunkan ketenangan. Illa wa nazzalat alaihimus sakinah. Tenang. Alhamdulillah. Sakmenika sedang Allah curahkan rahmat. Ghasyiyatuhumur rahmah. Napa? Kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah. Saat menika Allah mengutus malaikat hadir. Nggih. Rasulullah ngendika, humul malaikah, dipun kelilingi malaikat. Sebagian ulama ngendika bisa jadi malaikat yang paling utama hadir nggih menika sinten? Malaikat Jibril alaihi salam. Terus malaikat hadir menika menyaksikan, mencatat atas perintah Allah dan mendoakan kula panjenengan sami. Jenengan
Seneng nggih. Karena kalau didoakan malaikat itu mustajab. Kalau malaikat mendoakan jenengan, menika insya Allah dikabulkan. Kenapa? Karena malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah. Malaikat menika hanya beribadah kepada Allah, bertasbih, bertahmid, maos Allahu Akbar, maos Subhanallah, maos La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, menawi mendoakan kula panjenengan sami menika napa? Insyaallah dipun ijabah. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, saat menika Allah sedang mengingat jenengan. Zakarahumullah fi man indah. Dan semua yang hadir menika diingat oleh Allah, dibanggakan oleh Allah dalam majlis Allah bersama malaikat. Alhamdulillah. Ngaten nggih? Dan Bapak sekalian, menika sekaligus keutamaan ikut majlis sampai akhir. Rasulullah ngendika, semakin majlis menika akan berakhir, berakhirnya majlis menika wonten curahan maghfirah, curahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ngendika, "Tsumma yuqalu lahum qumu maghfuran lakum." Diampuni dosa kula panjenengan sami. Terutama kapan? Di akhir majlis. Dan kemudian Allah mudahkan dengan berbagai kebaikan yang jenengan kula panjenengan sami rencanakan. Alhamdulillah. Pun ping pinten mau alhamdulillah. Ada. Kenapa? Halo. Halo. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, termasuk malaikat ingkang diucapkan menika di antaranipun yang terus nggih menika alhamdulillah. Dan kula panjenengan sami ketika berucap alhamdulillah menika estunipun kula panjenengan sami sedang selain bersyukur nggih, sedang berlatih untuk menjadi penghuni surga. Kalau kasih bocoran nggih, ini di Al-Qur'an ada. Jadi dengan saya catat Quran surat Al-A'raf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dados ibu bapak sekalian, petunjuk menika ingkang kula panjenengan sami selalu memintakan kepada Allah, bahkan di setiap salat kita. Nggih napa nggih? Pripun waosanipun? Ihdina as-siratal mustaqim. Ngaten? Ihdina as-siratal mustaqim. Kemudian ibu bapak sekalian, Allah memberikan jawaban untuk jenengan. Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Alif Lam Mim, lanjut, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi begitu kalau panjenengan saya selalu memohon hidayah, petunjuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, "Hei hambaku, ya, kalian selalu memohon untuk dibimbing." Jawabnya apa? Dzalikal. Alkitab menika atos napa? Al-Qur'an. Hambaku, kamu ingin selalu terbimbing dan dibimbing di dunia sampai nanti akhir hidupmu, dan kemudian kalian akan
akan aku mudahkan masuk surga. Maka Allah ngendika, "Dzalikal kitab." Nggih menika napa? Al-Qur'an. La raiba fi, tiada keraguan. Apa? Hudalil. Jadi Bapak sekalian, dunia itu akan terbimbing saat nopo kita selalu menghadirkan Al-Qur'an. Maka pada akhirnya Ibu Bapak sekalian, ilmu yang paling tinggi nggih menika ilmu yang terkait dan terikat dengan Al-Qur'an. Maka Allah ngendika Quran surat Ar-Rahman. Halo Bapak sekalian, surat napa? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama Ar-Rahman. Allah menyatakan dirinya dengan Ar-Rahman, yang maha kasih, maha sayang. Lanjut, ayat yang kedua, Allamal Qur'an. Allah bicara tentang Al-Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Allah menyatakan ilmu tentang Al-Qur'an. Apa yang ketiga? Khalaqal insan. Ibu bapak sekalian, jadi penciptaan kula panjenengan sami ternyata disebut setelah ilmu tentang Al-Qur'an. Nggih napa nggih? Kita ulangi, Ar-Rahman, lanjut Allamal Qur'an, berikutnya Khalaqal insan. Jadi kula panjenengan sami sebagai manusia yang beriman saat bersama Al-Qur'an menika napa Bapak sekalian? Ciptaan kula panjenengan sami semakin napa? Istimewa. Semakin napa? Utami. Semakin napa? Keren. Ayo sareng-sareng. Napa Bu? Keren. Bersama Al-Qur'an menika napa? Keren. Ngoten Bapak sekalian. Kula tambah malih Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat pertama yang turun menika berapa ayat? 5. Surat napa? Al-Alaq. Kita was Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Lanjut. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Berikutnya Khalaqal insana min 'alaq. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Berikutnya alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Kita ulang, ayat yang pertama napa? Iqra. Berikutnya Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata yang diciptakan Allah, penciptaan Allah yang dilakukan Allah nggih menika menciptakan termasuk kula panjenengan sami ternyata didahului dengan kalimat apa? Iqra. 5 ayat menika perintah Iqra membaca berapa kali? 2 kali. 5 ayat menika Allah bicara tentang ilmu terkait dengan ayat-ayat menika 3 kali. Jadi berapa terkait dengan sebuah pengetahuan? 5 kali. Dan diawali dengan apa? Iqra. Napa akhir ayat di surat Al-Alaq menika Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Halo? Santri MBS, apa yang terakhir? Wasjud waqtarib. Inilah sesungguhnya keadaan orang beriman yang paling dekat dengan Allah. Maka Allah menjelaskan apa di akhir ayat? Waqtarib. Sebelumnya apa? Wasjud. Maka sesungguhnya kondisi orang beriman yang paling dekat dengan Allah nggih menika kapan? Saat sujud dalam salat. Maka Allah
di akhir ayat surat Al-Alaq ini menika napa? Wasjud. Perintah untuk siapa? Nabi Muhammad dan umatnya. Waqtarib, dan mendekatlah. Maka ini sekaligus sebuah dalil sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah menika sinten? Halo? Sinten? Sinten, Bu? Bu? Pak, sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau yang pertama kali menyatakan wasjud waqtarib. Quran menika yang pertama kali mendengar dan kemudian mengamalkan menika sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu dengan ayat ini beliau yang pertama mengucapkan, beliau yang pertama menyampaikan, dan beliau yang pertama mengamalkan. Berarti manusia yang paling kuat sujudnya itu sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dekat dengan Allah menika sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Wasjud waqtarib. Ibu-ibu sekalian, ternyata untuk menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah, lalu nggih menika saat sujud dalam salat diawali dengan kalimat napa? Iqra. Membaca. Maka bagaimana kedudukan ilmu sangat tinggi Bapak dan Ibu sekalian, karena ternyata kata pertama yang turun di bumi menika kata perintah untuk napa? Membaca. Dan alhamdulillah tadi kita mendengar dari Bapak Ketua bahwasanya Muhammadiyah ini punya kekhasan. Khasnya napa? Pengaosan. Kenapa pengaosan? Karena pengaosan menika terkait dengan ilmu. Maka yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, dengan hadirnya ilmu, jenengan akan semakin napa wau? Keren. Sareng-sareng semakin napa? Mau tambahan dalil? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Ada yang hafal? Halo Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini penting Bapak sekalian. Jadi ada kabar gembira. Begitu Bapak Ibu sekalian saya sampaikan, ada kabar gembira, semuanya harus senyum. Apalagi kabar gembira dari Allah. Ada kabar gembira dari Allah, ayo senyum. Loh itu Bu, ini dari Allah Bu. Nggak dari Luqman, nggak usah senyum, nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan. Apa kabar gembira tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu. Itu yang pertama. Orang yang beriman meningkat, Bapak-Bapak sekalian, Allah mengangkat. Kok boten seneng jenengan, Pak? Jenengan sedang diangkat sama Allah loh, Pak. Halo? Yarfa meningkat apa? Allah mengangkat. Yang diangkat oleh Allah siapa? Orang-orang yang beriman. Maka Bapak pimpinan tolong dipertahankan nggih KTP Islam. Ngoten lho Pak nggih. Apa KTP 0? KTP Islam. Bapak Ibu sekalian, jadi begitu saudara kita beriman menika marfu. Marfu menika napa? Diangkat. Oh sinten sing wani yang diangkat sama Allah jenengan rendahkan. Ayo angkat tangan. Kualat reso ngatur bol nggih. Jadi kalau Allah mengangkat Bapak Ibu sekalian, kalau Allah memuliakan, tiada kekuatan apapun yang bisa menyamai. Itu rumus, Pak. Kalau Allah memberi rizki, tiada kekuatan apapun yang bisa, Pak, menyamai pemberian Allah. Lah menika Allah ngendika pripun? Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah 11,
yarfa'illah. Siapa yang diangkat? Orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian mohon dan mohon sederek kita yang sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, KTP ini Islam, jenengan hormati nggih Bu. Halo Bu. Pak, jenengan hormati nggih Pak. Ngoten nggih, disayang nggih. Mungkin neng masjid sik rada gutang, ngoten lho Pak, pelan-pelan. Ngoten lho nggih. Aja disenen-seneni. Siap Bapak-bapak. Ngoten nggih. Titik-titik kesalahan diseneni ojo. Karena apa? Orang beriman menika ternyata diangkat oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang Allah memberikan tawaran. Mau lebih diangkat lagi? Pripun? Ilmu. Menambah napa? Ilmu. Jadi sudah benar menika nggih. Naminipun napa niki? Pengajian keliling. Nopo sakit dengan pengajian sambil keliling? Maksudnya keliling itu kayak dari desa ke desa Pak ya? Bukan sambil keliling pengawasan nanti nih. Pengajian keliling Ahad pagi. Ini keluarga besar cabang Muhammadiyah. Ini pun apa? Pun pas sebagaimana arahan Al-Quran. Senyum Pak. Ngoten nggih. Jadi pun pas niki. Rasulullah ngendika majelis. Pun pas. Jadi tadi kita doakan ya, ada desa yang belum ada pengawasan rantingnya, semoga segera ada. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya katakan demikian? Tadi saya sampaikan, kita ucapkan alhamdulillah di sini, menika kita berlatih untuk apa Bapak Ibu sekalian? Mendapatkan hidayah dari Allah masuk surga. Begitu masuk surga, ternyata kalimat yang diucapkan penghuni surga menika napa? Wa qalu alhamdulillah. Bolong kok sing ra napa? Sing ra gelem maos alhamdulillah engko ning mlebune surga rada angel. Lho nggih, karena di surga nanti sering ucapan apa? Alhamdulillah, ngoten nggih. Dan alhamdulillah menika setelah diimani diapakan? Diucapkan. Maka di sini katakan wa qalu alhamdulillah. Qalu menika napa? Sanes. Boten bablas. Dalam bahasa Arab Pak, qalu menika napa? Mengucapkan. Ngoten lho Bapak sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mau tambahan dalil. Quran surat Az-Zumar. Az-Zumar menika artinya apa? Rombongan. Termasuk menika pengawasan menika bagian dari Zumar, rombongan. Hanya rombongan itu ada 2 Bu. Dalam surat Az-Zumar menika. Ada berapa? 2. Rombongan yang ke neraka dan rombongan yang ke surga. Pilih mana? Yang pengen ke neraka angkat tangan. Pun, kula waos sing ke surga mawon Bu nggih, ben mboten ngedani-ngedani jenengan. Nggih menika 173, 174, 175 Quran surat Az-Zumar. Akhir ayat, 3 ayat terakhir. Kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ini kabar gembira dari Al-Quran. Pundi senyumnya. Kabar gembira Pak Estu nih kok. Jadi saya kebika lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Jadi ada rombongan yang Allah arahkan ke surga. Mereka yang ke surga berrombongan. Kok boten amin jenengan? Bulu. Pak Ustadz aku pengen ke neraka. Monggo, wong pilihan kok. Wasiqal ladzina taqaw. Jadi orang-orang yang bertakwa, situ di antaranya Bu tadi saya sampaikan, orang yang selalu bersama Al-Qur'an, maos Al-Qur'an. Napa malih? Berusaha menghafal Al-Qur'an, berusaha memahami Al-Qur'an.
Quran. Ngeten nggih Bapak sekalian? Lah menika Allah ngendika akan diarahkan ke surga. Berombongan. Bu, sing pojok kono nggih masuk rombongan. Kula aja jenengan tinggal lho nggih. Estu niki ingkang teng mriku rada pas-pas iki boten napa-napa nggih. Sami rombonganipun bareng-bareng masuk ke mana? Surga atas izin Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha. Begitu hampir masuk surga. Ini hampir lho Pak nggih. Pun hampir suwen Pak. Nggih to? Jenengan badhe niki pantai terdekat napa Pak? Popo nggih. Badhe mlebet popo seneng apa seneng? Sing badhe mlebet. Nggih. Lah niki begitu menuju surga pun suwenan. Hatta idza ja'uha, begitu jenengan kula panjenengan sami sampai ke depan surga, pintu-pintu surga dibuka. Tambah seneng. Tapi jenengan dereng mlebet niku. Pengen mlebu napa pengen mlebu? Nggih apa? Nggih. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ada sambutan Bapak Ibu sekalian. Yang menyambut siapa? Penjaga surga. Menyampaikan 3 hal. Berapa? 3 hal. Niki masih belum mlebu surga loh, nggih. Sudah disambut. Seneng apa seneng? Keren apa keren? Nah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Apa yang pertama? Salam. Ya Allah. Ini kondisi yang paling selamat. Paling apa? Jadi di antara kondisi yang paling istimewa keselamatannya saat jenengan di depan pintu surga, kemudian penjaga pintu surga mengatakan salamun alaikum. Maka berbahagialah Bapak yang namanya pun Pak Slamet. Wonten Pak Slamet. Ngatakan, pundi? Saya ini Slamet. Atau salam, Pak Salam. Wonten rencang kula teng Balong namun Pak Salam. Ngoten nggih. Bu, kalau nanti jenengan hamil kasih nama sinten? Slamet. Nggih. Dados sambutan pertama, selamat. Salamun alaikum. Yang kedua, ini belum masuk surga Bu sekalian, Bapak sekalian. Salamun alaikum. Yang kedua, tibetum. Pernah jenengan dengar lagunya? Bang Toyib. Napa niku lagu itu? Toyib. Toyib menika napa? Ngeten. Very good, the best. Gitu loh. Tibetum. Kalian selamat. Kalian ini kondisinya dahsyat. Jempolnya pitu ngasihan. Aku di loro. Jempol. Tibetum. Menika belum masuk surga jenengan, tapi suweneng pintu sudah dibuka. Ngoten nggih. Jenengan dikatakan selamat, kondisi dari apa? Toyib, very good, the best. Apa berikutnya? Yang ketiga, fadkhuluha. Ayo masuk. Napa? Masuk. Fadkhuluha khalid. Jadi Bapak Ibu siapapun, kula panjenengan sami sudah masuk surga, gak mungkin dikeluarkan Bu. Dan gak mungkin jenengan mau keluar. Tapi nek ngerokok, pinggirnya kapan metu Pak? Kalau sudah masuk surga, jenengan gak mungkin diapakan? Dan gak ingin juga keluar. Ngerti lagi. Tapi kalau di neraka, nauzubillah nggih, pinggirnya apa? Segera merdeka. Fadkhuluha khalidin. Begitu masuk surga, apa Allah kisahkan? Fadkhuluha khalidin wa qalu. Mereka ini begitu masuk surga, Bapak sekalian, mereka mengatakan apa?
Tadi dia berapa? Al-A'raf 43. Ini Quran surat Az-Zumar ayat 174. Wa qalu alhamdulillah. Begitu jenengan masuk surga, di dalamnya dia berucap apa? Alhamdulillah. Dan kemudian wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Jenengan masuk surga dia menika besar, jenengan bebas memilih kapling mana. Coba Bu. Jenengan sakit memilih di mana lokasinya. Ngeten nggih? Di surga itu sekalian. Dan ternyata diawali dengan kalimat apa? Ucapan alhamdulillah. Maka Ibu sekalian, sekali lagi monggo ngeten nggih, kita apa? Ngatah-ngatahaken dan memahami dan kemudian apa? Melaksanakan rumus alhamdulillah. Kemudian apa? Rumus bersyukur. Nah, ini masuk lebih dalam lagi nih, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan memasuki sebuah rumus. Ngeten nggih. Kita orang beriman, alhamdulillah, ngeten nggih. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita dan bersama kita Quran dan Sunnah, maka Allah ngendika, jenengan saged catet nggih, surat Al-Baqarah 151 sampai 157. Ini perjalanan kita Bapak Ibu sekalian. Yang mana nanti 156 Bapak Ibu sekalian, 156 itulah berita dari Allah, sebuah perjalanan jenengan pulau panjenengan sami yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling luar biasa nggih menika napa? Ada yang tahu? Ini juga disebut di akhir surat Al-Fajr. Perjalanan apa? Perjalanan pulang kepada Allah. Napa? Jenengan sedih boleh tapi tetap senyum lho. Nggih. Karena pulang menika jenengan kula nate 4 tahun di Madinah. Sinau betul Pak. Ben tahun langsung teng Ponorogo. Sesasi itu lho, saat dari pun numpak pesawat, wis pengen apa? Dawet jabu. Pengen pecel Ponorogo, sate Ponorogo. Mereka betul wonten. Jadi siapapun pulang mereka remen. Maka saya katakan, inilah pulang yang tidak ada yang menandingi. Nggih menika napa? Pulang kembali kepada Allah. Maka Allah ngendika 3 ayat ya. Terakhir surat Al-Fajr Allah ngendika napa? Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Apa berikutnya? Irji'. Napa Bapak Ibu? Irji'i menika napa? Pulanglah. Luqman, pulanglah. Maka kata menika ketika disampaikan malaikat atas perintah Allah, menika kepulangan yang paling tinggi dan paling mulia, paling luar biasa dan paling keren. Napa? Berarti kematian menika napa? Sopo sing pengen dhisik mati? Menika yo angkat tangan. Nek pengen dhisik monggo lho, aku tak keri dosoan. Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu yang sepuh nggak usah khawatir. Jangan saya bilang ngomong apa yang jadi boten. Banyak di Ponorogo itu sepuh tapi wangkot. Tahu wangkot betul? Ada di desa Mojorejo, Malu, kecamatan Jetis, Malu itu sudah usia 99 tahun. Itu setiap hari mau 1 juz Al-Quran dereng pikun. Usia berapa? Apa kebiasaannya setiap hari baca Quran? Berapa? 1 juz. Usia 99 tahun ngendikane kasih napa? Utuh, boten pikun. Terus bubu nggih, ingkang sepuh enggak usah wedi lho nggih.
Bisa di sing nom-nom sing untuk melarat dhisik lho. Nah. Bapak dan Ibu sekalian, kembali di akhir surat Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Lanjut. Radiyatan mardiyah. Ini alasannya, Pak. Kenapa kepulangan kepada Allah menika paling keren, paling istimewa? Karena yang dipanggil oleh Allah melalui malaikat menika ridho dan Allah ridho. Kados botol kepanggih tutupnya pelek. Jadi jenengan ridho, kemudian Allah napa? Ridho. Radiyatan mardiyah. Apa berikutnya ganjaran dari Allah? Fadkhuli fi ibadi. Lah menika menambah dalil Bapak pimpinan nggih bahwasanya siapa yang senang bersama-sama, kados menika senang bersama-sama, menika ternyata bagian yang Allah muliakan. Dados Allah memuliakan jenengan. Kenapa? Jenengan suka bersama-sama, contohnya di majelis semacam. Maka terus nggih, tiyang sing pengine dhewe, ngoten nggih, ning warung, ning pantai, pundi teng pasar, mangan sate gule, bar kuwi crita ning omah. Bapak dan Ibu sekalian sing seneng dhewe, pamul lho, kira-kira masuk surga itu kaya dhewe. Nggih. Menika ayat menika ngendika pripun? Fadkhuli fi ibadi. Ibad menika napa Bapak sekalian? Jamaah. Ibad menika dari abdun, abdani, ibad. Fadkhuli fi ibadi, ini sebagian para ahli tafsir termasuk Muhammad bin Ali Asy-Syamkhiti mengatakan di antara cara cepat masuk surga itu mereka yang suka bersama-sama. Fadkhuli fi ibadi, terakhir apa? Wadkhuli jannati. Ini dalil Bapak sekalian yang suka sareng-sareng dalam kebaikan, bersama-sama dalam kebaikan, bersama-sama dalam kebenaran, bersama-sama untuk menjaga merawat ukhuwah Islamiyah, bagian dari cara yang tercepat untuk bisa masuk surga. Menika dalilnya. Nggih menika napa? Fadkhuli fi ibadi, terakhir apa? Wadkhuli jannati. Ditambah Bapak sekalian, pengin dalil malih. Surat Al-Baqarah 186. Ini dikenal di kitab tafsir katakan ayatut takrib. Napa? Ayatut takrib. Ayat yang mendekat, yang menjelaskan tentang kedekatan seorang hamba kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, lanjut. Halo Bapak. MBS. Wa idza, lanjut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Inilah ayat pertama setelah Allah menyatakan tentang bulan Ramadan dan puasa serta Al-Qur'an. Maka hadiah dari Allah Subhanahu wa taala nggih menika napa? Ibadi. Maka mereka yang senang bersama-sama hamba-hamba Allah dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kebijaksanaan, sesungguhnya merekalah yang paling dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Bapak dan Ibu sekalian, berapa menit lagi, Pak? Ustaz. Berapa menit lagi? Tadi kembali ke ayat 151. Ngerti nggih? Terus tentang kepulangan tadi ayat 156 surah Al-Baqarah. Kita baca. Tadi saya sampaikan di depan kita Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah menika ini ada info juga, Pak.
ciptaan menika Bapak Ibu sekalian akan berakhir atau tidak di dunia? Di dunia. Halo? Berakhir nggak? Di dunia akan berakhir. Kapan berakhirnya? Pas hari kiamat. Jadi begitu datang hari kiamat, yang hafal 30 juz hilang. Sedang sholat saat itu, tahu-tahu gak bisa melanjutkan. Pengen tahu dalilnya? Nah, dalilnya Allah menyatakan Al-Quran dengan Ar-Rahman. Dengan apa? Ar-Rahman menika kasih sayang Allah di dunia untuk semua yang Allah ciptakan, termasuk Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran menika kasih sayang Allah yang tiada tandingannya untuk alam semesta sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau ditanya apa pemberian Allah, nikmat Allah yang paling tinggi di dunia sampai datangnya hari kiamat, apa sekalian? Al-Quran. Yang kedua apa? Nabi Muhammad SAW. Jadi karunia Allah yang paling tinggi, tidak ada yang menyamai setelah Al-Quran, menika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apa dalil saya? Quran surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Jadi hadirnya Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, dengan Allah menyatakan wa ma arsalnaka, kamu itu dan Nabi Muhammad. Kaidah dalam memahami Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah menyatakan dirinya dengan nahnu, nah itu li ziyadatil azamah. Contoh Quran surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lanjut, anzalna. Berikutnya fi lailatul. Inna itu maksudnya apa? Maksudnya kami. Kami itu siapa? Allah. Kenapa Allah menggunakan dengan na bukan ini? Kenapa? Li ziyadatil azamah. Untuk menambah keagungan Allah. Termasuk surat Al-Anbiya 107 Allah juga berfirman wa ma arsalna. Nah, ngerti? Berikutnya apa yang Allah sampaikan setelah nahnu itu azim, itu agung. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah Maha Agung. Berikutnya apa? Terkait dengan Lailatul Qadar, berarti Quran mereka apa? Lanjut, diturunkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat yang paling utama. Kapan diturunkan ke muka bumi yang pertama? Malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar mereka apa? Agung. Di mana diturunkan? Mekah. Berarti kota Mekah mereka apa? Agung. Kenapa? Karena berangkat dari inna. Ngerti pakai? Ini rumus pakai? Maka kita kembalikan rumus tersebut di surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalna. Mereka dan Allah. Ka itu siapa? Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad dikuatkan lagi dalam Quran surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah. Lanjut. Laka sodrok. Berikutnya. Lanjut. Warofa'na. Siapa yang Allah angkat di ayat berikut? Warofa'na laka. Laka itu siapa? Muhammad SAW. Maka ayat berikut juga menambah dalil bahwasanya Nabi Muhammad menika manusia dan bahkan ciptaan Allah yang paling agung. Tidak ada ciptaan Allah yang lain itu yang Allah sampai menyatakan warofa'na laka dzikra. Maka di antara Bapak Ibu sekalian, nilai Bapak Ibu sekalian, nilai ketinggian Nabi Muhammad
anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam harus membaca dua kalimat syahadat. Kembali Bapak Ibu sekalian, tentang rahmat itu ternyata juga dikaitkan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka. Nggih. Apa berikutnya? Illa rahmatan. Jadi Nabi Muhammad menika berarti apa? Penebar kasih sayang yang paling tinggi, yang paling luas atas pemberian dari Allah. Bukan saja untuk manusia, tapi untuk alam semesta. Buktinya apa? Nggih menika saat proses Isra dan Mi'raj. Maka Bapak Ibu sekalian, peristiwa Mi'raj sampai Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril saja tidak bisa ke tempat itu. Yang bisa hanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita kembali 151 kama arsalna fikum. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita kama arsalna fikum rasulam minkum Nabi Muhammad yatlu alaikum ayatina Quran. Betul nggih? Terus Quran di hadapan jenengan Bapak sekalian. Terus napa malih? Hadis di hadapan jenengan. Nggih napa nggih? Jadi di masjid itu kalau bisa ada Quran, juga ada kitab napa? Hadis. Bapak Ibu sekalian, yatlu alaikum ayatina. Apa berikutnya? Wa yuzakki. Makanya Bapak sekalian, penting dengan catat menjawab sebuah pertanyaan. Quran itu pada Rasulullah tempatnya di mana? Untuk yang pertama. Halo, di mana tempatnya? Pada di Rasulullah kok di Gua Hira? Apakah di lisan beliau? Apakah di akal beliau? Tidak. Quran di hati. Di mana Bapak Ibu? Quran surah Al-Baqarah ayat 98. Nggih. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Jadi malaikat Jibril itu mencepkan nggih, menempatkan Al-Qur'an di mana? Di hati. Atas izin Allah. Dan kemudian apa? Nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Teman-teman sekalian. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, di antara kabar gembira dari Allah nggih menika manakala jenengan menempatkan Al-Qur'an di mana? Maka semua pesan Al-Qur'an itu seharusnya di mana? Di hati. Contoh, tadi anak kita membaca Quran surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Menika napa hadiah dari Allah. Amin. Jadi habis ini selama 1 bulan Bapak Ibu sekalian, tolong jenengan makmurkan masjid, makmurkan mushola. Karena ini ada janji dari Allah Bapak Ibu sekalian, di akhir ayat 18 surat At-Taubah Allah ketika berfirman fa'asa, lanjut, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya Allah, jenengan kok betul senyum toh Pak, ini kabar gembira. Ini estu nih, ini ada masjid itu. Nah, begitu jenengan lihat masjid, apa yang pertama Pak? Apa yang pertama Pak? Tempatkan masjid di hati Pak. Karena Allah menyebut masjid dalam Al-Quran. Halo. Tempatkan masjid di mana? Supaya nggak gampang lupa. Biasanya masjid bro, lali. Begitu yang warung, aku lali masjid. Karena masjid gak di hati, tapi di mana? Jadi semua pesan Al-Quran pelan-pelan lagi tempatkan di mana? Kalau di hati akan apa Pak? Akan tidak lupa. Yang lain apa? Yang penting, penting subuh, terutama ibu-ibu. Kalau jenengan menempatkan sesuatu di hati akan apa Pak? Bu? Hah?
sudah diulang ya apa? Jenengan akan menegakkan cinta. Standing in love, bukan jatuh cinta. Jatuh cinta itu loro. Neblok. Oh, ojo gelem lho, bapak jenengan suaminya. Aku jatuh cinta padamu. Ojo gak aku. Loro kok. Tapi jadikan apa? Penegak cinta. Nah, bedanya apa? Orang yang jatuh cinta itu karena pamrih, Bu. Halo, Bu. Jenengan rumiyin 20 tahun, 25 tahun ayu. Kinyis-kinyis. Saya ini 70 tahun. Kalau suami jenengan jatuh cinta, kira-kira orang gelem mujinya. Tapi kalau suami jenengan menjadi penegak cinta, tetap akan mengatakan, ibu, istriku, engkau yang paling cantik. Karena apa? Tepuk tangan gitu. Kenapa? Menegakkan cinta. Contoh rasio gitu. Orang lukis itu loh Pak, lukis sosoknya lukis apa? Kembang. Godong siji dilukis Pak. Orang utuh sana apa? Pohon. Tapi harganya miliaran. Karena dia melukis dengan cinta. Jadi yakinlah ibu sekalian di usia 70 tahun jenengan tetap cantik. Suami jenengan di usia 80 tahun tetap ganteng. Keren gitu nih. Jadi ketika masjid ada di hati, maka akan ada cinta. Nek wong sing wis cintrong, kira-kira Pak, nek ning warung begitu ono azan, terus apa terus? Nek sing terus itu berarti jadi kalau udah cinta sekalian, itu seperti magnet kan nggih. Bapak dan Ibu sekalian, apa janji Allah di akhir ayat 18? Fa'asa ulaika ayyakunu minal. Allah ngendika asa minal muhtadi cukup. Semoga yang mau makmurkan masjid, sholat, termasuk zakat, kegiatan sosial di masjid bagus. Ngerti? Bapak dan Ibu sekalian, itu apa janji Allah? Mereka dalam perjalanan hidup akan selalu dibimbing. Maka Allah menunjukkan pakai fi'il mudhari. Ini yang di pesantren tahu. Fi'il mudhari itu present continuous tense. Maksudnya apa? Sedang dan berkelanjutan. Nomor Bapak Ibu? Jadi siapa yang hatinya nomor Pak? Itu nanti langkah-langkahnya sampai kematiannya itu dibimbing sama. Pengen kerja dimudahkan. Hati-hati loh, kerja wis azan, bar azan, wis jam 2, orang salat zuhur. Hati-hati loh, kerja ini kira-kira kok ora oleh bonus loh. Ngoten nggih. Bapak dan Ibu sekalian, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Atau sebenarnya apa Pak? Masjid menika Bapak Ibu sekalian akan tambah makmur kalau bersama-sama. Betul nggih? Maka usahakan betul nggih yang adzan ada. Betul nggih? Yang imam jangan sampai dia azan, dia iqomah, dia imam, dia makmum. Itu enggak jadi jamaah. Jamaah minimal 2. Halo Bu. Jangan sampai nanti aku berjamaah di masjid. Sopo makmume aku dhewe ora oleh. Jadi ada imam, ada apa? Makmum. Oke, Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi Allah ngendika tentang Quran, tentang Rasulullah, apa berikutnya Bapak Ibu sekalian? Di ayat 152, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi seakan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kula panjenengan sami, nek kamu ingin, kita ingin mengingat Allah, ngoten nggih? Dan Allah mengingat kita, kita ingin syukur kepada Allah dan Allah akan dekat dan memberi nikmat kepada kita. Jangan lupa Quran, betul nggih? Dan berikutnya bagaimana Rasulullah menikah melakukan.
tekan. Ngaten nggih. Contoh jenengan senyum menika sunah Rasulullah. Kok mboten seneng jenengan? Nggih, Rasulullah ngendika tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jenengan teng mriki lho Bapak Jenengan, ini juga sunah Rasulullah. Ngoten lho Bapak sekalian. Jenengan sama tetangga saya, ini sunnah Rasulullah. Ngoten. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu kita, kakek nenek moyang kita ya, para ulama itu sudah membimbing, cuma kita tidak ngeklikan, ngoten nggih. Jadi kalau ada hadis, ada ayat, tinggal apa? Minimal kebaikan apapun selama menika napa tidak menyalahi Quran dan napa hadis itu amal soleh. Teman-teman sekalian nggih. Maka berikutnya ayat 151, 152, 153 tentang napa sabar, tentang syukur. Berikutnya pada akhirnya nggih tentang sebuah kematian. Maka ini yang saya ingin sampaikan sebagai akhir yang kita ingin pesankan tentang sebuah kepulangan kita. Hanya baguskan saya ingin ya sering dinasihati agar kita husnul khotimah. Leres nggih, Allahumma amin. Tapi di majlis menika saya ingin tambah husnul khotimah, kemudian kula panjenengan sami masuk surga. Oke. Jadi kaki kita bersama-sama dengan sampai menginjakkan kaki di mana? Surga. Karena husnul khotimah itu belum tentu cepat masuk surga. Ada proses. Jadi kita tambah semoga kula panjenengan sami nanti Bapak sekalian sebagai Allah nyatakan tadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya Allah, mudah-mudahan kita bersama keluarga kita, bersama zuriyah kita, keturunan kita, kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat dengan masuk surga dan tidak masuk neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah karena Al-Quran. Allahumma inna ibaduk wa abna'u ibadik nasiyatuna biyadik madin fina hukmu adlun fina qada'u nas'aluka bikulli ismin huwalak sammaitahu bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahada min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a husnina wa dhahaba hammina wa ghammina. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa banatina wa abnaina wa azwajina wa zawjatina wa abaina wa ikhwanina wa akhawatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والصالحين والصالحات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا اللهم إنا نسألك جنتك الفردوس الأعلى. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid
hasanah